Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada presentasi kelompok C kelas akuntansi keuangan menengah 2E. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi terkait akuntansi untuk sewa pada perspektif pensewa atau yang memberi sewa. Sebelumnya, kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk dapat melakukan presentasi pada kesempatan kali ini. Lalu yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tandinya karena telah menyempatkan waktunya untuk dapat melihat presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya, sebelum kita beralih pada presentasi pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami, kelompok C. Yang pertama ada Safira Dora Rosa dengan MPM akhir 124, lalu yang kedua ada Liana Nandia Putri dengan MPM akhir 134, lalu yang ketiga ada Andreha Maharani Putri S dengan MPM akhir 201, lalu yang keempat, yang terakhir ada Oktivani Silsiria A dengan MPM akhir 202. Selanjutnya, presentasi dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan membahas terkait akuntansi sewa. Akuntansi pesewa. Jadi, yang pertama, kita bahas terkait aspek ekonomi dari akuntansi pesewa. Pesewa adalah pihak yang menentukan jumlah pembayaran sewa. Tarif bunga implisit memperhatikan kemampuan penyewa, masa sewa, serta status nilai sisa, dijamin atau tidak dijamin. Contoh diberikan mengenai CNH yang menetapkan tarif bunga 4% dengan nilai wajar peralatan 100.000 euro dan nilai sisa 5.000 euro menghasilkan pembayaran sejumlah 20.711,11 euro. Selanjutnya, membahas terkait klasifikasi sewa oleh pesewa. Jadi, pesewa itu mengklasifikasikan sewa sebagai sewa pembiayaan atau sewa operasi. Nah, kita bahas terkait sewa pembiayaan terlebih dahulu. Jadi, sewa pembiayaan itu harus tidak dapat dibatalkan dan memenuhi setidaknya 1 dari 5 tes. Yang pertama itu tes terkait penyerahan kepemilikan. Aset berpindah ke penyewa itu setelah sewa berakhir. Yang kedua yaitu tes opsi pembelian. Jadi penyewa memiliki opsi membeli aset dengan harga lebih rendah dari nilai pajarnya. Yang ketiga yaitu tes masa sewa. Masa sewa lebih dari sama dengan 75% dari umur ekonomis aset. Yang keempat yaitu tes nilai kini. Jadi nilai kini pembayaran sewa itu setidaknya 90% dari nilai aset wajar. Kemudian yang kelima yaitu tes alternatif penggunaan. Jadi pesewa itu tidak memiliki aset lain untuk menggunakan aset setelah masa sewa berakhir. Nah, selanjutnya membahas terkait sewa operasi. Jadi, jika tidak memenuhi salah satu dari 5 tes di atas, maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Jadi kayak misalkan tidak masuk dalam kategori, sewa pembiayaan, maka akan diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Selanjutnya kita akan membahas terkait komponen pembayaran sewa. Jadi, komponen pembayaran sewa itu ada 4. Yang pertama adalah pembayaran tetap, kemudian ada pembayaran bervariasi, kemudian yang ketiga ada nilai sisa, dijamin atau tidak dijamin, yang keempat ada pembayaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh penyewa. Selanjutnya, pembahasan terkait tarif diskonto. Jadi, suku bunga implisit itu digunakan untuk menghitung nilai kini pembayaran sewa. Jadi, tarif ini tuh ditetapkan di awal masa sewa untuk menyelaraskan nilai kini dari pembayaran sewa dan nilai sisa tidak dijamin dengan nilai wajar aset. Selanjutnya, bagaimana sih penetapan sewa pembiayaan berjenis penjualan atau sales tip lease? Jadi, dalam kasus sell tip lease, pesewa itu memperlakukan transaksi sewa mirip dengan penjualan aset. Pesewa mencatat piutang sewa dan mengeliminasi aset sewa dari pembukuan. Kemudian piutang sewa itu dihitung berdasarkan nilai wajar aset dikurangi nilai kini dan nilai sisa. Akan membahas tentang klasifikasi sewa menurut pesewa. Pada sewa berjenis penjualan atau sales type lease, pesewa akan mencatat piutang sewa dan mengeliminasi aset sewa dari neraca karena perlakuannya mirip dengan penjualan aset kepada penyewa. Contohnya yaitu CNH Financial Service sebagai pesewa
dan Ivanhoe Construction sebagai penyewa akan membuat perjanjian sewa selama 5 tahun yang tidak dapat dibatalkan dengan pembayaran di awal tahun. Alat berat memiliki nilai wajar 100.000 euro dengan estimasi manfaat masanya adalah 5 tahun dan nilai sisa dijaminnya adalah 5.000 euro. Maka perjanjian ini akan diklasifikasikan sebagai sales type lease karena memenuhi dua kriteria utama gitu. Yang pertama adalah masa sewa 5 tahun sama dengan masa sewa manfaat aset, yang berarti Ivanhoe akan menggunakan hampir seluruh manfaat ekonomis alat berat ini. Lalu yang kedua adalah nilai kini dari pembayaran sewa setara dengan nilai wajar aset yaitu 100.000 euro. Hal ini menunjukkan bahwa penyewa akan mengamortisasi aset secara penuh melalui pembayaran sewanya. Sehingga untuk pencatatan awal dan pendapatan penjualannya, pada awal sewa, CNH akan mencatat piutang sewa atau lease receivable sebesar nilai wajar alat berat yaitu 100.000 euro. Selain itu, akan mencatat pendapatan penjualan yaitu sales revenue sebesar 100.000 euro dan mengakui harga pokok penjualan sebesar 85.000 euro, yaitu dari harga perolehan alat tersebut. Dengan demikian, CNH akan mencatat keuntungan langsung dari selisih antara pendapatan penjualan dan harga pokok penjualan yang mencerminkan profitabilitas dari transaksi ini. Lalu untuk amortisasi piutang dan pengakuan pendapatan bunga. Selama masa sewa, CNH akan menerima pembayaran dari Ivanhoe setiap tahun dan mencatat bunga atas saldo piutang sewa. Tingkat bunga yang digunakan adalah tingkat bunga implisit sebesar 4%. Setiap tahunnya, CNH akan mengurangi piutang sewa dengan jumlah pembayaran yang diterima dan pengakuan bunga akan dihitung berdasarkan saldo piutang yang tersisa. Misalnya, pada tahun pertama, CNH akan mengakui bunga sebesar 3.172 euro. Lalu yang terakhir adalah tentang pelaporan keuangan tahunan. CNH akan melakukan pelaporan piutang sewa dalam neraca sebagai aset yang mencerminkan jumlah yang diharapkan akan diterima dari pembayaran sewa yang tersisa. Setiap tahun pendapatan bunga dari piutang sewa akan diakui dalam laporan laba rugi untuk menggambarkan pendapatan dari pembiayaan yang diberikan melalui perjanjian sewa ini. Dengan metode ini, CNH sebagai sewa dapat mencatat keuntungan dari penjualan awal aset sekaligus mengakui pendapatan bunga secara berkelanjutan selama masa sewa yang memberikan arus pendapatan stabil dari perjanjian ini. Lalu selanjutnya yaitu perbandingan nilai sisa dijamin dan tidak dijamin. Untuk mempermudah, diberikan ilustrasi yaitu perjanjian antara CNH dengan Ivanhoe, di mana CNH menyewakan alat berat kepada Ivanhoe dengan masa sewa 5 tahun, pembayaran di awal setiap tahun, dan nilai sisa dijamin sebesar 5.000 euro. Sewa ini diklasifikasikan sebagai sales type lease karena masa sewa sama dengan masa manfaat alat dan nilai kini pembayaran sewa setara dengan nilai wajar aset. Nah, sebelum itu kita akan melakukan perhitungan di mana nilai wajar peralatan yang disewa yaitu sebesar 100.000 euro kita kurangkan dengan nilai sekarang dari nilai sisa yang didapat dari 5.000 kita kalikan dari hasil future value sebesar 5,4% yaitu didapat 82.193 kita kalikan dan didapat sebesar 4.109,65 euro. Kita kurangkan dan sehingga didapat 95.890,35 yang merupakan jumlah yang akan diperoleh kembali oleh lessor melalui pembayaran sewa. Lalu selanjutnya yaitu 5 pembayaran sewa awal tahun untuk mendapatkan pengembalian sebesar 4%, di mana yaitu sebesar 95 miliar 890 juta 354.629,90 yang didapat dari future value AD sebesar 5,4% yang sehingga didapatkan yaitu 20.711,11%.
Nah, perhitungan yang tadi kita lakukan tersebut itu berlaku baik untuk nilai sisa yang dijamin maupun yang tidak dijamin. Setelah melakukan perhitungan untuk membandingkan sewa berjenis penjualan atau sales type lease dengan nilai sisa dijamin dengan nilai yang tidak dijamin, kita asumsikan beberapa faktor sebagai berikut, yang dimana harga jualnya yang tadi dijelaskan di soal yaitu sebesar 100.000. Lalu yang kedua, nilai sisa yang diharapkan yaitu sebesar 5.000 euro, dengan nilai kininya yaitu sebesar 4.109,65 euro. Lalu tiga, harga perolehan peralatan sewa sebesar 85.000 euro. Lalu selanjutnya, kita bandingkan dengan penghitungan jumlah sewa pembayaran dengan sales type oleh CNH, di mana mereka membandingkan pembayaran dengan nilai sisa dijamin dan tidak dijamin, di mana pada piutangnya nilai risiko terjaminnya yaitu sebesar 100.000 yang didapat dari 20 euro 711,11 tadi yang sudah kita hitung, kita kalikan dengan 629,90 dari future value AD sebesar 5,4%, kita tambahkan dengan 5.000 euro dikali 82.193 yang didapat dari future value 5,4. Nah, untuk nilai residu dan untuk yang tidak dijaminnya, nilainya nominalnya sama. Lalu kita beralih pada harga perjualan aset, kita bandingkan harga penjualan asetnya, yaitu jika pada nilai sisa dijaminnya yaitu sebesar 100.000, maka pada nilai residunya harga penjualan asetnya yaitu sebesar 95.890,35, di mana didapat dengan pengurangan dari 100.000 dikurangi 4.109,65 yang didapat dari penyusutan. Lalu selanjutnya yaitu biaya barang yang dijual. Nilai residu yang dijamin yaitu sebesar 85.000, sementara nilai residu yang tidak dijaminnya yaitu sebesar 8.800,35. Lalu untuk laba kotornya, jika pada nilai residu terjamin yaitu sebesar 15.000, maka sama, nilai residu yang tidak dijamin mendapatkan laba kotornya yaitu sebesar 15.000 euro. Selanjutnya, untuk entry jurnal nilai residu yang dijamin dan tidak dijamin. Yang pertama, untuk nilai residu yang terjamin apabila untuk mencatat penjualan jenis sewa pada saat dimulainya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, yaitu terjadi di akun-akun biaya barang terjual dan piutang sewa yang berada pada posisi debit, dan pendapatan penjualan serta inventaris yang berada pada posisi kredit. Lalu untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa pertama kali pada 1 Januari 2019, akun yang terjadi yaitu uang tunai yaitu sebesar 20.711,11, dan piutang sewa yang pada posisi kredit yaitu dengan nominal yang sama. Lalu selanjutnya, untuk mengakui pendapatan bunga selama tahun pertama, yaitu terjadi pada akun pendapatan bunga pada piutang sewa dengan nominal 3.171,56. Lalu selanjutnya, untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua yaitu piutang pada sewa tunai yaitu sebesar 20.711,11 euro. Lalu selanjutnya lagi, untuk mengakui pendapatan bunga selama tahun kedua, terjadi pada akun pendapatan bunga pada piutang sewa yaitu sebesar
Rp2.469,97. Lalu yang terakhir untuk mencatat penerimaan nilai sisa sebesar €3.000 pada akhir jangka waktu sewa pada tahun 1 Januari 2024, yaitu terjadi pada akun inventaris dan uang tunai terhadap piutang sewa, yaitu sebesar 3.000, untuk inventaris yaitu sebesar 3.000, dan untuk uang tunai sebesar 2.000, dan piutang sewanya yaitu sebesar 5.000. Lalu kita beralih pada nilai sisa yang tidak dijamin. Nah, untuk mencatat penjualan jenis sewa pada saat dimulainya terjadi pada akun biaya barang terjual, piutang sewa pada pendapatan penjualan dan inventaris dengan nominal 80.890,35 pada biaya barang terjual, dan piutang sewanya yaitu sebesar 100.000, dan untuk pendapatan penjualannya yaitu 95.890,35, dan untuk inventarisnya yaitu sebesar 85.000. Lalu beralih pada untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa selama tahun pertama, di mana sama dengan nilai sisa terjamin, yaitu di mana uang tunai terhadap piutang sewa sebesar 20.711,11. Lalu selanjutnya untuk mengakui pendapatan bunga selama tahun pertama 31 Desember 2019, di mana sama juga, yaitu terjadi pada akun pendapatan bunga terhadap piutang sewa sebesar 3.171,56. Lalu selanjutnya yaitu untuk mencatat penerimaan pembayaran sewa kedua, yaitu terjadi pada uang tunai kas pada piutang sewa dengan nominal 20.711,11. Lalu selanjutnya yaitu untuk mengakui pendapatan bunga selama tahun kedua, yaitu pendapatan bunga terhadap piutang sewa yaitu sebesar 2.469,97. Dan yang terakhir untuk mencatat penerimaan nilai sisa sebesar 3.000 euro pada akhir jangka waktu sewa 1 Januari 2024, yaitu terjadi pada akun inventaris, di mana terdapat kerugian atas sewanya yaitu sebesar 2.000, dan untuk piutang sewanya yaitu sebesar 5.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu akuntansi pesewa untuk sewa operasi. Untuk memudahkan, kita berikan ilustrasi lagi terkait sewa untuk operasi, di mana di slide ini terdapat data yang berkaitan dengan perjanjian sewa antara Head-Hawe Disposal dengan MNS untuk penggunaan salah satu standar cardboard compactor milik Headway. Informasi yang relevan dengan perjanjian sewa ini yaitu sebagai berikut, di mana masa sewanya yaitu selama 3 tahun. Perjanjian sewa bersifat tidak dapat dibatalkan. Pembayaran sewa tahunan sebesar €17.620,08 dengan pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019 dengan annuity due basis. Lalu yang kedua, peralatan kompaktor memiliki harga perolehan dan nilai wajar pada saat permulaan sewa sebesar 60.000. Estimasi nilai ekonomisnya yaitu sebesar 5 tahun, dan nilai sisa pada akhir masa sewa yaitu sebesar 12.000 dan tidak dijamin. Lalu yang ketiga, ada perjanjian sewa tidak berisikan opsi perbaruan. Peralatan kompaktor dikembalikan kepada Headway pada saat masa sewa berakhir. Lalu yang keempat, ada suku bunga implisit pesewa tidak diketahui oleh MNS. Suku bunga inkremental sebesar 6%. Headway menetapkan tingkat sewa tahunan untuk mendapat nilai imbalan sebesar 6% dari nilai investasinya. Nah, berdasarkan hal tersebut, metode sewa operasi, maka Headway selaku pesewa tetap melanjutkan untuk mengakui aset tersebut dalam pelaporan posisi keuangannya dan mengakui pendapatan sewa secara umum menggunakan basis garis lurus di setiap periode sewanya.
lalu tetap melanjutkan untuk mendepresiasi alat sewanya. Sehingga Sehingga apabila untuk metode sewa operasi perjanjian Hathaway dan MNS, eh, Hathaway mencatat pembayaran sewa menggunakan basis garis lurus pada 1 Januari 2019, 2020, dan 2021 sebagai berikut, dengan kas pada unearned lease revenue yaitu sebesar 17.620,8 euro, dan pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, Hathaway mencatat pengakuan pendapatan tiap periodenya yaitu sebesar unearned lease revenue yaitu sebesar 17.020 dan lease revenue-nya yaitu sebesar 17.062.008 juga. Nah, Hathaway juga mencatat beban depresiasi atas peralatan sewa dengan asumsi menggunakan metode double declining balance dengan harga perolehannya yaitu sebesar 60.000 dan masa manfaatnya yaitu sebesar 5 tahun. Sehingga pada pencatatannya yaitu tertulis akun depresiasi expense yaitu sebesar 60.000 euro yang dikalikan dengan 40% tersebut sehingga didapat 24.000 euro. Pada akumulasi depresiasi equipment yaitu sebesar 24.000 juga. Hathaway mencatat biaya lain yang berkaitan dengan perjanjian sewa seperti asuransi pemeliharaan dan pajak dalam proses periode terjadinya beban tersebut. Pembahasan yang selanjutnya adalah problem khusus pada akuntansi sewa. Nah, di sini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah penyelesaian sewa lainnya. Di sini ada 3. Yang pertama ada biaya eksekutori, pembayaran sewa dan insentif lebih dahulu, dan kemudian biaya langsung awal. Untuk biaya eksekutori adalah biaya yang lazim dikeluarkan berkaitan dengan pelaksanaan sewa seperti asuransi, pajak bumi dan bangunan, dan sebagainya. Biaya eksekutori yang termasuk dalam pembayaran tetap yang dilakukan oleh penyewa harus dimasukkan ke dalam pembayaran sewa untuk tujuan pengukuran liabilitas sewa. Sedangkan pembayaran oleh pesewa yang dilakukan langsung kepada otoritas pajak atau asuransi diperlakukan sebagai pembayaran bervariasi dan diakui sebagai beban pada saat terjadi. Kemudian pembayaran sewa dan insentif lebih dahulu. Pembayaran sewa lebih dahulu oleh penyewa meningkatkan nilai aset hak pakai. Pembayaran insentif sewa yang dilakukan oleh pesewa kepada penyewa menurunkan nilai aset hak pakai. Kemudian beban langsung awal yang terjadi oleh penyewa meningkatkan nilai aset hak pakai. Kemudian biaya langsung awal. Ini adalah biaya inkremental dari sewa yang tidak akan terjadi apabila perjanjian sewa tidak dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah penyajian, pengungkapan, dan analisis. Nah, di dalam penyajian ini tuh ada perbedaan dari finance list, kemudian operation list pada statement of financial position dan income statement. Kemudian pada pengungkapan kualitatif harus disajikan baik oleh penyewa maupun pesewa dengan ringkasan seperti yang pada tabel. Kemudian dianalisis dengan peningkatan di dalam aset dan liabilitas, sejumlah metrik atau alat ukur keuangan yang digunakan untuk mengukur profitabilitas dan solvensi perusahaan akan berubah. Yang pertama, return on asset akan turun. Kemudian yang kedua, earning before interest, tax, and depreciation and amortization membutuhkan penyesuaian ketika perusahaan mendepresiasi aset hak pakai dan mencatat beban bunga. Kemudian yang ketiga, debt to equity ratio akan meningkat dan interest coverage ratio-nya akan menurun. Baik, karena keseluruhan materi telah dibahas oleh kelompok kami, maka izinkan kelompok kami untuk undur diri. Apabila ada kesalahan kata kami dalam memaparkan materi, kami mohon maaf dan semoga ilmu yang kita berikan bisa menjadi manfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.